Selamat datang kembali di channel Hardware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita punya pembahasan yang sangat menarik mengenai suara misterius yang ada di bumi. Nah, banyak suara misterius yang terdengar di kawasan Indonesia, tapi hal ini masih menyisakan misteri. Spekulasi demi spekulasi berkembang, mulai dari suara Gunung Anak Krakatau, Gunung Salak, hingga berbagai konspirasi telah muncul di media sosial. Dentuman kini bukanlah satu-satunya hal misterius yang pernah didengar oleh manusia, khususnya di Indonesia. Terlebih, ternyata juga terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Dan ternyata jika dikumpulkan, ada beberapa suara aneh lainnya yang belum terpecahkan yang terjadi dan membuat para peneliti masih bingung. Apa saja itu? Yang pertama adalah HAM. Suara frekuensi rendah yang konstan telah mengganggu orang-orang di seluruh dunia, dari Kanada ke New Mexico, Skotlandia ke Selandia Baru, sejak 1960-an. Dan suara misterius ini terdengar seperti mesin truk yang sedang diam dan suara yang tidak dapat dihalangi oleh penyumbat telinga. Dan suara HAM ini dapat didengar oleh sekitar 2% dari populasi dunia. Dan umumnya ada di dalam ruangan dan menjadi lebih keras di malam hari, sehingga lebih sering terdengar di pedesaan atau di pinggiran kota. Sebuah studi oleh geosaintis David Deming dari University of Nebraska menunjukkan HAM mungkin sebenarnya adalah hasil dari transmisi radio very low frequency atau VLF yang digunakan oleh kekuatan militer. Dan penelitian lainnya menunjukkan bahwa HAM berasal dari fenomena terestrial atau geologis alami. Namun sampai saat ini masih belum pasti asal sebenarnya dari suara tersebut. You just barely hear it. So where is this sound coming from? Yang kedua masih menarik dan masih menjadi misteri, yaitu Skyquakes. Skyquakes adalah suara lain yang terdengar di seluruh dunia, dari Sungai Gangga di India ke Laut Jepang. Suara ini menyerupai ledakan misterius seperti tembakan meriam yang turun dari langit. Dan suara-suara ini biasanya terdengar di dekat air, dan sesekali dapat mengguncang jendela dan piring. Di Jepang, suara ini dinamai dentuman misterius sebagai umimari, yang berarti tangisan dari laut. Di Belgia dan Belanda, Skyquake disebut dengan Mispovers. Di Iran dan Filipina, sebutan untuk Skyquake adalah ritumbos. Dan di Amerika Serikat, beberapa Skyquake dinamakan Seneca Guns, karena lokasinya dekat dengan Seneca Lake di New York, dan Modus Noises di Connecticut. Sehingganya tidak ada penjelasan ilmiah untuk Skyquake, karena sederhananya fenomena ini hadir ketika ada suara dentuman di langit yang tidak jelas asalnya dari mana. Sedangkan suara dentumannya bisa hanya sekali atau berkali-kali, dan seperti suara tembakan meriam, dentuman sonik, atau trompet. Skyquake yang muncul biasanya hanya bisa dijelaskan lewat hipotesis dan dugaan semata tanpa adanya bukti yang teruji. Seperti halnya para ilmuwan telah menemukan beberapa kemungkinan penyebabnya, dan diantaranya kemungkinan adalah ombak besar yang menabrak tebing, bukit pasir, dan ledakan besar. Pilihan lainnya adalah meteor yang menghasilkan ledakan sonik saat melaju cepat ke atmosfer, letusan gunung berapi yang jauh hingga gempa bumi. Kisah lain mengungkapkan bahwa penyebab Skyquake adalah pesawat militer yang melesat dan menembus kecepatan suara. Sedangkan teori lain dentuman disebutkan berasal dari saluran listrik yang bertegangan tinggi, radiasi elektromagnetik, saluran gas bertegangan tinggi, atau perangkat komunikasi nirkabel. Like video ini jika kamu menyukai pembahasannya. Silakan berikan komentar dan kita berdiskusi di forum ini. Jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru setiap saatnya. Yang tidak kalah menarik untuk mendekatkan kita kepada misteri ini, yaitu ada upsweep. Pada musim semi sampai gugur di tahun 1991, para peneliti disibukkan dengan merekam suara aneh yang mereka sebut dengan upsweep. Suara ini unik karena bunyinya seperti cabang pohon yang menggesek-gesek jendela kamar.
atau juga disamakan dengan suara dari kereta panjang yang seperti lolongan tidak wajar. Atau lebih jelasnya seperti suara sirine dengan lengkingan tinggi atau bahkan seperti suara angin kencang. Entah berasal dari mana suara ini, namun bagi mereka memiliki telinga yang sensitif, suaranya akan sangat mengganggu. Upsweep terdiri dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, dan ini pertama kali terdeteksi di Lautan Pasifik oleh Arai Hydrophone Otonom dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat atau NOAA. Dan menariknya, suara ini berubah sepanjang tahun. Suara upsweep ini berganti dari musim ke musim. Suara terkerasnya ada saat musim semi dan musim gugur, meski tidak tahu pasti penyebabnya. Dan munculnya suara ini mempunyai penjelasan yang masih dugaan, seperti gunung berapi bawah laut, lava panas yang mengalir ke laut, namun hingga kini masih belum ada penjelasan pastinya. Berbicara mengenai suara aneh bawah laut, tidak ketinggalan pilihan selanjutnya adalah whistle. Whistle direkam pada Juli 1997 dan dilakukan oleh hidrofon tunggal, sehingga mengakibatkan kemustahilan menentukan berasal dari mana sumber suara tersebut. Untuk perlu diketahui, hidrofon adalah mikrofon yang dirancang untuk digunakan di bawah air, untuk merekam atau mendengarkan suara bawah air. Dan ternyata setelah hidrofon ciptaan manusia digunakan untuk mendeteksi alam bawah laut, peneliti menemukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan otomatis membuka secara luas permukaan dunia seutuhnya. Mereka mendengar suara yang dijuluki dengan whistle, yang memiliki suara seperti ketel air yang mendidih. Dan NOAA berpendapat jika suara misterius ini berasal dari letusan gunung berapi bawah laut. Tapi ternyata suara whistle ini juga didengar di bawah laut Karibian. Whistle atau seperti suara yang berasal dari kedalaman laut Karibia juga telah membuat para ilmuwan samudera di seluruh dunia tercengang. Suara seperti peluit sangat kuat sehingga para peneliti dapat mengambil getarannya dari luar angkasa. Namun, suara yang hampir 30 oktav di bawah bagian bawah piano berada di luar jangkauan pendengaran manusia. Penemuan kebisingan aneh ini terjadi ketika para peneliti di University of Liverpool menganalisis permukaan laut dan tekanan di wilayah tersebut selama 60 tahun terakhir. Laut di Karibia adalah bagian dari Samudra Atlantik, Tenggara Teluk Meksiko, dan juga membentuk bagian penting dari sabuk sirkulasi global, di mana arus mengalir ke aliran teluk. Dan para ilmuwan memperhatikan suara aneh ini ketika mereka mempelajari pergerakan alus ini. Mereka menyebutnya sebagai peluit Rossby, yang berasal dari fenomena lain yang disebut dengan gelombang Rossby. Meskipun para peneliti sudah menarik kesimpulan soal suara-suara ini, namun mereka sebenarnya belum benar-benar bisa memastikan asal dari bunyian tersebut. Memang mayoritas dikatakan berasal dari pergerakan alam dan semacamnya, tapi sangat mungkin juga kalau sumber dari suara ini berasal dari hal-hal yang lain. Bisa jadi hewan raksasa atau bahkan hewan aneh yang bersembunyi di bawah laut kita. Di dalam misterinya, untuk sekedar diketahui, pada tahun 1808, sebuah bangkai aneh tersapu di pantai Stornoway. Banyak orang yang percaya bahwa bangkai tersebut adalah jenis Plesiosaurus, sedangkan para ilmuwan berspekulasi bahwa bangkai tersebut adalah bangkai hiu yang terjemur dan membusuk. Namun saksi mata mengatakan bahwa makhluk tersebut sama sekali beda dengan hiu. Banyak peneliti yang berhasil meneliti benda dan fenomena alam di bawah laut. Meskipun begitu, tidak banyak pula misteri bawah laut yang berhasil diungkap, atau masih berkisar seputar informasi abu-abu. Sekitar 70% permukaan bumi terdiri dari air, tapi baru 5% saja yang sudah dijelajahi. Hanya 5%, sedangkan sebanyak 80% laut di dunia termasuk ke dalam kategori laut dalam. Sementara banyak orang memandang langit dan luar angkasa dengan kagum, sementara kita lupa bahwa ada tempat menakjubkan di bumi yang masih berselubung misteri, yaitu lautan. Bermil-mil di bawah air, mungkin ada banyak pemandangan yang tidak pernah kita bayangkan. Seiring manusia yang terus meningkatkan teknologinya, akan ada banyak keindahan lautan yang dapat kita lihat. Namun mungkin juga semakin banyak misteri. Sekarang kita berada pada bonus fakta. Makhluk terbesar apa yang mengintai di jauh kedalaman lautan?
Nah, banyak orang yang berspekulasi tentang monster laut macam apa yang mungkin bersembunyi di kedalaman laut, dan hal ini bukannya tidak mungkin. Buktinya cumi-cumi raksasa yang berukuran hingga 4 meter memang ada dan telah dibuktikan keberadaannya di dalam laut. Bahkan banyak ikan normal yang ukurannya dapat berkembang besar mengingat kondisi yang tepat di bagian laut yang lebih dalam. Maka tidak mengherankan bahwa orang telah lama merenungkan apa yang mungkin menjadi makhluk terbesar yang ada di bawah sana. Bahkan jika kita kembali ke zaman dinosaurus, mungkin saja makhluk tersebut memang ada yang bertubuh sedemikian besar. Sebut saja hiu megalodon yang dianggap hidup di laut terdalam di dunia. Dan hewan ini ditenggarai masih ada dan bersembunyi dengan tenang di dalam laut terdalam, atau di Palung Mariana. Meski sempat dinyatakan punah, kemungkinan bahwa hiu purba yang panjangnya bisa mencapai puluhan meter dengan bobot hingga ratusan ton tersebut ternyata diyakini masih banyak keberadaannya. Dengan ramainya perbincangan tersebut, banyak peneliti yang akhirnya tertantang untuk membuktikan keberadaan hiu purba yang masih hidup di perairan sekitar Palung Mariana tersebut. Namun tentu saja penelitian ini tidaklah sembarangan, karena amat berbahaya dan beresiko untuk kematian. Namun, dengan sebagian besar lautan yang belum dijelajahi, terutama bagian yang lebih dalam, di mana sesuatu yang lebih besar dapat tumbuh subur di lingkungan yang padat, mungkin ada makhluk lain, yang besarnya melebihi paus dan megalodon. Ataupun yang kita anggap sebagai monster, yang tentu saja masih belum kita temukan, dan menunggu hal tersebut menjadi berita besar suatu hari nanti. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan yang lebih menarik selanjutnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video dari channel ini dan menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.